Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata berbasis Content-Based Filtering dengan constraint jarak dan budget di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama saya sendiri, Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Saya Zaki Nova. Saya Ridho Ramadan. Dan saya Irfan Zidni Maulana. Oke, selanjutnya ada slide pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini kami menjelaskan latar belakang kenapa sistem rekomendasi wisata ini dibuat. Sistem rekomendasi destinasi wisata ini dibuat untuk membantu pengguna menemukan tempat wisata yang sesuai dengan minat, budget, jarak, dan kota tujuan. Sistem bekerja menggunakan pendekatan content-based filtering yang disebut CBF yang mencocokkan minat pengguna dengan informasi teks pada nama tempat dan deskripsi destinasi. Metode TF-IDF dan quotient similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara input pengguna dan data wisata. Selain kemiripan teks, sistem juga menilai faktor biaya dan jarak, di mana destinasi yang lebih murah dan lebih dekat mendapatkan skor lebih tinggi. Sistem hanya menampilkan rekomendasi jika terdapat kecocokan pada nama destinasi yang tertulis name underscore score kurang dari 0 agar hasil yang diberikan tetap relevan dan akurat. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat memperoleh rekomendasi wisata terbaik berdasarkan data yang tersedia. Oke, baik, di bagian ini di bagian ini sumber dataset, yaitu data berikut merupakan kumpulan destinasi wisata dari beberapa kota besar di Indonesia yang digunakan sebagai dasar dalam sistem rekomendasi berbasis content-based filtering. Nama datasetnya itu ada Indonesia Tourism Destination dan owner datasetnya Pak Prabowo, dan di bawah ini ada link dari datasetnya. Di sebelah kanan ada tabel kolom yang berisi atribut ID place, place name, description, city, price, dan jarak beserta isinya. Oke, selanjutnya rumusan dan masalah dari proyek ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengolah data destinasi wisata agar bisa dijadikan dasar untuk memberi rekomendasi yang relevan kepada pengguna. Kedua, bagaimana cara menghitung kesesuaian minat pengguna dengan nama dan deskripsi destinasi wisata menggunakan metode TF-IDF dan quotient similarity. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggabungkan faktor biaya, jarak, dan kemiripan teks untuk menghasilkan rekomendasi destinasi wisata yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk tujuannya, berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan dari proyek kami adalah yang pertama, membangun sebuah model content-based filtering dengan memanfaatkan TF-IDF dan quotient similarity. Dan yang kedua, menggunakan TF-IDF dan quotient similarity untuk menghitung kemiripan destinasi. Dan yang ketiga, menghasilkan peringkat ranking rekomendasi top 5 yang sesuai dengan batasan pengguna. Oke, lanjut ke content based filtering. Jadi CBF itu adalah metode kecerdasan buatan yang merekomendasikan destinasi wisata berdasarkan kesamaan antara minat pengguna dan informasi konten tiap tempat seperti deskripsi, kategori, dan tag. Dalam proyek ini, sistem menggunakan TF-IDF untuk menilai pentingnya kata pada deskripsi wisata dan quotient similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antara preferensi pengguna dengan data wisata. Hasilnya, sistem dapat menampilkan rekomendasi yang paling relevan dengan minat pengguna, disertai penyaringan tambahan berdasarkan jarak dan budget maksimal agar hasilnya lebih akurat dan realistis. Lanjut ke metodologi AI. Jadi tahapan pertama itu adalah pengumpulan dan persiapan data.
Jadi mengumpulkan dataset destinasi wisata yang berisi nama tempat, deskripsi kota, biaya, dan jarak. Lalu data kemudian dibersihkan dan diolah. Yang kedua, normalisasi teks. Mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter pemisah tertentu, dan menggantinya menjadi spasi. Yang ketiga, pengolahan jarak dan biaya. Nilai pada kolom jarak city, misalnya 11,6 km, diubah menjadi nilai numerik. Kolom price juga dikonversi ke tipe numerik dan disimpan pada kolom cost. Yang keempat, penyaringan berdasarkan kota, budget, dan jarak. Sebelum menghitung kemiripan, sistem melakukan filter awal berdasarkan input pengguna. Yang kelima, perhitungan similarity nama dan deskripsi. Sistem kemudian menghitung kemiripan teks antara minat pengguna dengan TF, IDF, vectorizer, dan constant similarity. Yang keenam, penerapan aturan kesesuaian nama. Setelah mendapatkan skor kemiripan, sistem menerapkan aturan tambahan, hanya destinasi dengan name score yang akan dipertahankan. Yang ketujuh, penggabungan skor dan penentuan peringkat. Untuk destinasi yang lolos tahap sebelumnya, sistem menghitung cost, score, dan diskor. Kemudian semua skor digabungkan menjadi final score dengan bobot WNAME, WDES, WCOST, dan WDIS. Yang terakhir itu adalah penyajian hasil rekomendasi. Tahap terakhir adalah menampilkan hasil rekomendasi kepada pengguna dalam bentuk tabel yang berisi nama tempat, kota, jarak, biaya, name score, CBF score, dan final score. Lalu di sini ada tools yang digunakan. Yang pertama, Pandas dan NumPy berfungsi membaca, membersihkan, dan manipulasi dataset destinasi wisata. Yang kedua, TF-IDF vectorizer dan constant similarity berfungsi mengubah teks deskripsi menjadi numerik dan menghitung kemiripan antar teks. Yang ketiga ini ada Patlib dan RM membaca file Excel, menormalisasikan dan melakukan pencocokan berbasis kata. Yang terakhir, Google Colab digunakan sebagai platform untuk menjalankan kode Python secara online, mengunggah dan membaca dataset, serta memanfaatkan library seperti scikit-learn. Colab memudahkan proses eksekusi, debugging, dan tidak membutuhkan instalasi lokal. Selanjutnya ada quotient similarity. Quotient similarity menghitung kemiripan antara dua teks dengan melihat arah vektornya, bukan panjangnya. Yang artinya itu dua teks dianggap mirip jika kata-katanya muncul dalam pola yang sama, meskipun panjang kalimatnya berbeda. Nilainya berada di antara 0 sampai 1. 1 itu sama dengan sangat mirip, sudut sama dengan 0 derajat. 0 itu tidak mirip, sudut sama dengan 90 derajat. Karena TF-IDF selalu menghasilkan nilai positif, quotient similarity di NLP biasanya berada dalam rentang tersebut. Dengan rumus quotient similarity, A dan B sama dengan A dot B dibagi norma A dan norma B. Yang berarti A dot B itu untuk mengukur seberapa searah dua vektor. Norma A itu adalah panjang vektor A dan norma B itu adalah panjang vektor B. Dan pembagian dot produk dengan norma A dan norma B itu untuk menormalkan supaya kemiripan hanya dilihat dari arah, bukan panjang. Berikutnya ada TF-IDF, itu metode yang memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam sebuah teks. Yang artinya itu kata yang sering muncul di dokumen tertentu tetapi jarang muncul di dokumen lain akan mendapat nilai tinggi. Komponen terbentuknya ada TF, term frekuensi, seberapa sering kata muncul dalam suatu dokumen. Yang kedua ada IDF, inverse document frequency, yaitu seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh kumpulan dokumen. Nah, oke. Selanjutnya ada flowchart dari codingannya. Jadi yang pertama itu start dulu atau artinya mulai. Lalu selanjutnya user bisa menginput minat, lalu budget, lalu jarak maksimal, lalu yang terakhir itu ada kota tujuan. Nah, selanjutnya ada proses mengambil dataset. Nah, setelah dataset diambil, kode akan memfilter melalui budget, jarak, dan kota tujuan. Nah, misalkan tempat pertamanya itu semuanya masuk dari budget, jarak, lalu kota.
Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Misalkan salah satu tempat itu ada budget yang lebih dari input user. Nah, itu maka tempat itu tidak bisa masuk ke program selanjutnya. Nah, selanjutnya proses selanjutnya itu menghitung TF-IDF nama tempat. Jadi proses ini itu membandingkan input user dan dataset. Misalkan input user ini pantai, lalu membandingkan dengan Pantai Indah. Nah, hasil kemiripannya itu 0,8. Nah, selanjutnya input perbandingan kedua yaitu antara pantai dan museum kota tua. Nah, karena itu tidak mirip sama sekali, maka hasilnya 0,0. Selanjutnya ada proses percabangan. Kalau misalkan dari semua dataset tidak ada yang sama dengan minat user, maka akan menampilkan tidak ada tempat mau coba tempat lain. Nah, kalau misalkan tidak mau coba, itu otomatis programnya akan selesai. Nah, kalau misalkan mau coba lagi, itu akan kembali ke input minat, budget, jarak maksimal, dan kota tujuan. Nah, kalau misalkan ada beberapa data yang lebih besar dari 0, maka akan lanjut ke menghitung akan lanjut ke proses menghitung TF-IDF deskripsi, lalu biaya skor dengan rumus cost underscore score. Rumusnya itu 1 kurang CI, atau C itu biaya destinasi ke I, lalu dikurang Cmin atau biaya murah di kandidat, lalu per Cmex itu biaya termahal di kandidat, lalu dikurang Cmin. Nah, selanjutnya menghitung jarak skor. Nah, jarak skor ini rumusnya itu 1 dikurang DI, atau DI itu jarak destinasi ke I, lalu dikurang Dmin. Dmin itu destinasi paling dekat, lalu per Dmax. Dmax itu destinasi yang paling jauh. Nah, selanjutnya dikurang Dmin. Nah, setelah menghitung TF-IDF deskripsi, biaya skor, dan jarak, proses selanjutnya itu hitung final score dengan rumus 0,4 dikali name score, atau name score itu kemiripan nama tempat, lalu ditambah 0,3 dikali CBF score, atau CBF score itu kemiripan deskripsi tempat, lalu ditambah 0,15 dikali cost score, atau cost score itu kemiripan biaya, lalu ditambah 0,15 dikali diskor, atau diskor itu kemiripan jarak tempat. Nah, selanjutnya jika final score sudah keluar, itu dia akan memfilter lagi. Kalau misalkan final score paling tinggi itu, maka itu tempat rekomendasi destinasi wisatanya. Nah, selanjutnya itu output rekomendasi wisata berupa 5 tempat destinasi wisata. Nah, selanjutnya itu ditanya lagi nih, ingin cari lagi dengan minat atau kota lain. Kalau misalkan iya, dia bakal ngulang lagi ke input minat, budget, jarak maksimal, dan kota tujuan. Nah, kalau misalnya enggak, program otomatis akan selesai. Untuk kesimpulannya, itu sistem rekomendasi wisata ini tuh dirancang untuk membantu pengguna menemukan destinasi yang paling sesuai dengan minat dan preferensi perjalanan mereka. Proses rekomendasi memanfaatkan kombinasi antara kemiripan nama tempat dan kesesuaian deskripsi menggunakan TF-IDF secara quotient similarity, sehingga sistem dapat mengenali hubungan kata secara lebih akurat meskipun panjang teks berbeda. Selain kesesuaian teks, sistem juga memasukkan faktor praktis seperti biaya dan jarak dengan memberikan skor lebih tinggi untuk destinasi yang lebih murah dan lebih dekat. Selain itu, sistem menerapkan aturan tambahan yang memastikan bahwa rekomendasi hanya muncul jika nama destinasi benar-benar mengandung atau berkaitan dengan minat pengguna. Dengan cara ini, hasil yang ditampilkan menjadi lebih relevan dan tidak asal cocok berdasarkan deskripsi saja. Secara keseluruhan, sistem ini mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih informatif, personal, dan mendukung pengguna dalam memilih tempat wisata yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Oke, selanjutnya ada hasil rekomendasi. Yang pertama itu ada input dari user. Yang pertama itu ada masukkan minat. Nah, user ini milihnya taman. Lalu ada budget maksimal yaitu 100. Lalu ada jarak maksimal yaitu 100 km. Lalu kota tujuannya itu ada Jakarta. Nah, hasil rekomendasinya itu ada nama, lalu kota, lalu ada jarak kilometer, lalu ada biaya, lalu ada name score, lalu ada CBF score, lalu yang terakhir itu ada final score. Oke, ini contoh kodenya. Yang pertama, saya akan memasukkan minat, saya akan masuk taman, lalu budgetnya 100 dan jarak maksimal itu 100 km, lalu kota tujuannya itu ke Jakarta, dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Sekian itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang sistem rekomendasi wisata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.